Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Desi Ananda. Saya mahasiswi aktif di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Hukum Tata Negara, NPM 1821020192. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pernikahan. Nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan mengutarakan akad yang benar. Kemudian menurut Muhammad Abdul Isra, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara pria dan wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Kemudian yang ketiga, menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon gholizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara wanita dan pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada dasar hukumnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Kemudian ada rukun dan syarat nikah. Rukun yang pertama yaitu mempelai laki-laki. Kedua, mempelai perempuan. Ketiga, wali. Kemudian 2 orang saksi laki-laki. Terakhir, ijab dan qabul. Kemudian syaratnya, syarat mempelai laki-laki yang pertama tidak ada hubungan mahram dari calon istri. Yang kedua, merdeka atau kemauan sendiri. Yang ketiga, jelas identitasnya. Yang terakhir, tidak sedang melaksanakan ibadah ihram. Kemudian ada syarat mempelai perempuan. Yang pertama, tidak ada halangan syar'i, tidak berstatus suami yang masih sah, tidak ada hubungan mahram, tidak dalam keadaan iddah, merdeka, jelas identitasnya, dan yang terakhir tidak sedang menjalankan ihram. Kemudian ada syarat wali, yaitu harus laki-laki, baligh, sehat akal, tidak dipaksa, adil, tidak sedang dalam ihram. Kemudian ada syarat saksi, yaitu yang pertama laki-laki, baligh, sehat akal, adil, mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ibadah ihram, faham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Kemudian syarat ijab qabul, yaitu yang pertama ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya. Sedangkan apabila dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya, syarat ketat keduanya harus mumayyiz. Kemudian yang kedua, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Kemudian yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang terakhir, ijab dan qabul itu dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.